kabarnya pagi ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Mantap hari ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Apakah Bapak punya waktu hari ini? Sedikit yang ingin saya sampaikan. Oh, siap. Ada, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya, Pak. Sebelum melaksanakan observasi di kelas, pagi ini saya akan mengajukan pertanyaan pra observasi kepada Bapak terkait pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, mungkin pertanyaan pertama ini, Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti? Baik, jadi untuk hari ini kami di biologi itu masuk di KD 3.5 tentang sistem gerak. Nah, jadi materinya itu tentang gangguan sistem gerak. Jadi di sini diharapkan nanti anak yang pertama itu peserta didik bisa memahami jenis dan gangguan pada sistem gerak itu apa saja. Yang kedua, peserta didik itu diharapkan bisa mengetahui bagaimana cara pencegahannya. Sama yang ketiga, diharapkan nanti setelah mempelajari tentang gangguan sistem gerak tahu juga cara pengobatannya gimana kalau ada terlanjur terjadi. Ada 3 aja tujuan hari ini. Oke, terima kasih Pak. Berarti ada 3 tujuan. Yang pertama apa saja definisi gangguan, yang kedua cara pencegahan, yang ketiganya pengobatan. Oke. Di sini area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran ini di bagian mananya kira-kira, Pak? Ya, baik, jadi yang mau dikembangkan untuk pelajaran kali ini itu yang pertama sekali tentang peningkatan motivasi belajar siswa, motivasi dan minat. Karena kan saya gunakan model pembelajarannya problem sehingga siswa itu pembelajarannya terpusat ke siswa. Jadi kalau pembelajaran terpusat ke guru, yang teacher center learning kayak ceramah ataupun sekedar tanya jawab biasa aja kan juga membosankan. Makanya untuk peningkatan minat saya gunakan yang model pembelajaran problem based learning. Yang pertama minat, yang kedua kenapa pakai PBL lagi untuk peningkatan kemampuan literasi sains terutama siswa. Jadi saya buat KPD-nya ini untuk mengukur kemampuan literasi sains anak selama pembelajaran. Jadi ada KPD dan lembar instrumen pengamatan yang saya buat. Yang ketiga itu pengembangan terkait literasi membaca. Jadi di dalamnya kan ada beberapa kasus yang mereka untuk menyelesaikannya harus diskusi dan baca informasi sebanyak-banyaknya. Paling itu yang aspek yang mau saya kembangkan, Pak. Oke, ini sangat menarik sekali nih, Pak. Saya pun sudah gak sabar ini pengen melihat bagaimana Bapak mengaplikasikan pembelajaran ini di kelas atau terhadap siswa. Ini yang terakhir mungkin ini, Pak. Strategi yang sudah Bapak persiapkan untuk pembelajaran besok ini bagaimana? Baik, jadi rencananya saya akan menggunakan strategi atau pendekatannya itu dengan menggunakan STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics. Maka rencananya saya gunakan nanti media pembelajarannya berupa fokus. Lalu juga saya gunakan nanti teknologi berupa internet di mana saya siapkan post-test untuk mengukur kemampuan siswa menggunakan Google Form. Lalu saya siapkan media belajarnya berupa slide presentasi PowerPoint. Lalu juga saya siapkan bahan ajar yang digital untuk anak untuk membantu mereka mencari jawabannya nanti dengan menggunakan HP masing-masing. Dan juga pembelajarannya saya usahakan itu sebisa mungkin berpusat pada anak. Jadi anak saya berikan permasalahan, lalu anak akan mengerjakan permasalahan tersebut dengan cara diskusi sama kawannya. Mereka mencari informasi dan menggunakan teknologi berupa internet. Gitu kurang lebih. Oke. Terima kasih ya banyak nih, Pak. Siap. Mungkin di akan datang apa yang kita rencanakan ini akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kita ketemu lagi pada pertemuan hari ini dalam pembelajaran biologi. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silakan disiapkan kelasnya dan titik berdoa. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
hari ini kita masuk di bagian sistem gerak pada manusia. Ketua kelas yang akan datang hari ini siapa saja? Dayat Pak. Dayat sama. Dayat sakit Pak, Lilis sakit Pak. Eri Pak. Alhamdulillah, jadi ada 3 orang pemakaian yang hadir, 2 sakit, 1 izin. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam bab baru yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum kita masuk, nah kita akan melakukan ice breaking dulu sedikit supaya bisa fresh dan fokus. Silakan berdiri dulu. Ini namanya konsentrasi. Ikutin instruksi, bukan ikuti gerakan. Kita tes ya, misalnya kita contoh atas, di atas, kanan, bawah, depan. Oke, coba atas, kanan, bawah, depan. Jadi ikuti instruksi, ikuti apa yang Pak sampaikan. Atas, oke, ada yang ini, ada yang ini. Atas berarti ke atas. Kalau dibilang bawah, bawah mana tuh? Nah, bawah harusnya bawah. Paham ya? Sip, kita sama-sama. Biar kita tes apakah kalian sudah fokus pada pagi hari ini atau belum. 3, 2, 1. Depan, atas, kanan, bawah. Depan, atas, kanan, bawah. Depan. Oke, saudara salah. Maka supaya bisa berjalan kita butuh apa yang kedua? Alhamdulillah, kita masih ingat semua. Butuh otot. Makanya disebut alat gerak aktif. Apa hewan yang punya otot nggak punya tulang tapi bisa gerak? Mantap, masih ingat semua. Jadi kalau tulang dan otot tidak kita jaga, maka nanti akan menimbulkan efek yang ketiga. Apa efeknya? Kalau tulang dan otot nggak kita jaga, maka akan terjadi cedera, akan terjadi kelainan, akan terjadi kerusakan, akan terjadi gangguan, segala macam bentuk gangguan pada tulang dan otot. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini. Biasa kita sebut cedera, biasa kita sebut kelainan, kerusakan, atau kalau dalam bab kita disebutnya dengan gangguan sistem gerak manusia. Ini akan kita pelajari pada hari ini. Sampai mana? Oke. Akan masuk di gangguan sistem gerak pada manusia. Nah, kalau kalian ingat ketika kita belajar tulang dan otot, misalnya nih kalau kita udah bisa bergerak, kita bisa berolahraga, yang main bola, ketika udah terlalu lama main, kalian akan merasakan apa di ototnya? Kram. Oke. Atau kalau misalnya lagi lari kena tackle pas main bola, maka akan kena ankle. Kenapa ankle? Bisa jadi kesleo. Atau kalau parah misalnya, jangan sampai kita kena terjadi patah tulang. Itu berbahaya. Makanya untuk hari ini kita perlu pelajari gangguan sistem gerak. Gunanya untuk apa? Supaya kita tahu apa dampaknya pada sistem gerak kita bermasalah dan gimana cara merawatnya. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti diharapkan kalian sebagai peserta didik paham satu, apa saja jenis dan gangguan pada sistem gerak. Ini tujuan pertama. Maka yang paling tidak tahu apa aja sih jenisnya. Kalau kesleo itu apa, kram itu termasuk yang mana. Yang kedua, kalau kita udah tahu penyakitnya apa saja, maka kita harus tahu cara mencegah. Sebelum
Maka tiga ini akan jadi tujuan kita untuk belajar hari ini. Pertama, kita tahu jenisnya apa saja gangguannya. Yang kedua, gimana cara mencegahnya. Sama yang ketiga, gimana mengobatinya kalau sudah terlanjur kena gangguan sistem gerak. Oke. Jadi hari ini kita akan menerapkan model pembelajaran yang namanya problem based learning. Model yang kita terapkan untuk hari ini namanya problem based learning. Pernah dengar sebelumnya? Belum. Nah, problem based learning ini artinya kita belajar dengan menganalisis suatu masalah. Atau kalau diberikan permasalahan, kita analisa kira-kira gimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang didapat. Nah, makanya problem based learning. Kalau yang biasa, yang konvensional yang mungkin sering kalian lihat dari SD sampai SMP mungkin masih ada. Biasanya paling sering gimana kalau belum mengajarkan? Dengan cara ceramah biasanya kan di depan. Tapi selain ceramah, itu salah satu metodenya adalah kalian yang problem based learning. Maka kita akan menganalisis masalah. Di mana masalah yang akan kita analisis? Itu adalah di lembar kerja. Jadi nanti setiap kelompok akan dibagikan sebuah lembar kerja yang isinya ada beberapa masalah. Nah, setiap masalah tadi dikerjakan bersama kelompoknya, lalu dicari solusi bersama. Sebelum dibagikan lembar kerja, nah silakan berhitung dulu agar kita bisa buat kelompoknya. Silakan berhitung mulai dari 1 sampai 4 saja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, silakan yang 1 gabung sama nomor 1, 2 gabung sama nomor 2, yang nomor 3 gabung sama nomor 3. 4. Nah, yang 4 gabung sama nomor 4. Nah, baik, alhamdulillah seluruh rangkaian proses pembelajaran sudah kita selesaikan. Tadi kita sudah presentasi, sudah mengisi LKPD. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita akhiri dan kita tutup pada hari ini, pertama kita buat dulu kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang apa hari ini? Sistem gerak. Sistem gerak. Di bagian mana nih kita belajar? Gangguan. Gangguan. Kita belajar tentang gangguan. Apa saja jenisnya? Apa saja gangguan sistem gerak yang mungkin kita temukan di sekitar kita? 1. Apa saja gangguan tadi? Misalnya keseleo. Apa lagi? Patah tulang. Patah tulang. Kram. Kram itu kram. Kram itu gangguan pada tulang atau pada otot? Kram. Apalagi yang sudah kita temukan tadi? Kelio, patah tulang, kram, rematik, gangguan pada sendi. Dan ada banyak lagi beberapa gangguan yang lain. Yang kedua, tadi kita belajar cara pencegahannya. Bagaimana supaya tidak keselio? Sebelum olahraga harus pencegahan supaya tidak keselio misalnya. Pertama harus pemanasan. Apakah pemanasan saja cukup? Ya. Gimana caranya supaya tulang kita tetap sehat? Rajin olahraga dan harus makan yang bergizi. Betul. Olahraga dan nutrisi perlu kita jaga. Dan banyak lagi cara pencegahan yang lain. Yang terakhir, yang ketiga, gimana cara mengobatinya kalau sudah terlanjur cedera? Misalnya kalau patah tulang, kita bisa mengobati dengan apa? Operasi. Misalnya operasi. Atau kalau pada penyambungan tulang kita pasang gipsum yang isinya pen. Kalau
Terakhir, untuk post-testnya di akhir pertemuan, Pak sudah kirimkan di grup ada link post-test. Silakan dibuka grupnya, dikerjakan. Ada 5 pertanyaan saja. Dari sesuai kelompoknya? Ya. Baik, dari setiap kelompok mereka akan diberi 1 lembar post-test. 1 angka ini isinya ada kurang lebih 7 lembar. Nanti di dalamnya ada kasus yang dikerjakan bersama masing-masing anggota kelompok. Terakhir penutup Anas. Baik, alhamdulillah kita di akhir tadi sudah buat kesimpulan, sudah juga buat refleksi pembelajaran, sama yang terakhir sekali sudah mengerjakan post-test. Sudah kerjakan. Berarti seluruh rangkaian pembelajaran telah terpenuhi dan selesai untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk bab baru tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi nanti di rumah tolong dibaca dulu sedikit. Karena sebelum masuk Pak akan kasih pretest untuk melihat kalian sudah siap atau belum melaksanakan pembelajaran. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, silakan ketua kelas kita berdoa untuk pembelajaran hari ini. Baik, siap. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrul, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Natuna. Kembali pagi ini kami masih ditemani oleh Bapak Chester Burkon, guru biologi yang sudah melakukan observasi kegiatan supervisi akademik. Kemudian ada Bapak Zuliazan, pengajar praktek angkatan 8 Kabupaten Natuna. Baiklah Bapak-bapak, pagi ini bagaimana kabarnya Pak Zul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Pak Chester bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan masih semangat. Oke, baik, pada pagi ini saya akan melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Chester selaku guru yang melakukan observasi supervisi akademik beberapa kesempatan yang lalu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang sudah beliau lakukan. Mungkin pertanyaan pertama yang saya sampaikan adalah bagaimana perasaan Pak Chester setelah melakukan kegiatan observasi tersebut? Baik, alhamdulillah setelah melakukan kegiatan observasi kemarin ya ada perasaan senang karena apa yang saya rencanakan itu berjalan semua di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mereka Oke, alhamdulillah apa yang sudah kita targetkan bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Kemudian Pak, pertanyaan saya yang kedua, pengembangan seperti apa yang Bapak? karena kalau pembelajaran kan harusnya 3 ranah kita kembangkan pendidikan kan efektif, promotor sama kognitif ya. Cuma dalam kesempatan kemarin yang berdua mungkin yang lebih banyak dari kognitif sama di psikomotoriknya. Jadi di kognitifnya kemarin melalui pembelajaran berbagai masalah atau tulis, lalu di psikomotornya ketika mereka dalam berbagai diskusinya juga ketika mencari jawaban untuk pembelajaran tadi karena ada kegiatan kita siswa sebelum saya rasa penilaian. Jadi untuk sementara itu 2 aja saya fokuskan kemarin. Memang ada juga penilaian singkatnya, tapi lebih kepada 2. Oke. Kognitifnya psikomotor. Ya, terima kasih Pak Chester. Ada 2 pengembangan
fokuskan yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Di situ kemarin Pak sudah menyampaikan ada beberapa tujuan yang harus dicapai Pak ya dalam pengembangan pengetahuan ini. Itu apa saja kira-kira Pak? Baik Pak Chester, itu tadi ada dua pengembangan yang Bapak fokuskan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengetahuan, yang kedua keterampilan mahasiswa. Dalam hal ini kira-kira bagaimana tujuan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu seperti apa kira-kira? Kemarin masih mengambil topiknya itu tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang dicapai itu tiga. Kemarin yang pertama, peserta didik ini mampu menyebutkan atau dia mampu mengetahui apa saja yang dengan sistem gerak manusia. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis bagaimana cara pencegahannya, sama yang ketiga, bagaimana teknologi pengobatannya. Nah, jadi setelah kegiatan pembelajaran selesai kemarin, ketiganya sudah tercapai. Itu untuk yang pengetahuan. Oke. Terima kasih Bapak, jawabannya sangat jelas sekali. Ada tiga konsep yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian pertanyaan ketiganya, apakah untuk mengukur keberhasilan ini dalam pembelajaran ini sudah terlihat atau seperti apa tingkat keberhasilan yang sudah Bapak lakukan? Baik, jadi kalau tingkat keberhasilannya mungkin bisa kita nilai dari dua. Pertama kan dari hasil kegiatan pembelajaran sama dari hasil prosesnya. Kalau kegiatan pembelajaran itu kita lihat setelah penilaian APBD bagaimana kualitas jawaban siswa. Sementara kalau untuk prosesnya saya lihat ketika dalam pembelajaran bagaimana minat dan antusiasnya, bagaimana ketika mereka dalam diskusi untuk menyelesaikan masalah itu interaksi antar siswanya bagaimana. Itu kan saya bisa lakukan penilaian. Nah, untuk penilaian kualitas jawaban siswa sejauh ini sudah sangat baik kalau saya lihatnya. Mereka sudah mampu mencari berbagai sumber untuk menyelesaikan masalah yang saya berikan di luar kegiatan. Nah, mungkin kalau untuk yang prosesnya ketika mereka diskusi masih ada beberapa anak mungkin yang belum terlalu aktif dalam kegiatan diskusinya. Jadi mungkin perlu ditingkatkan lagi keterampilan yang dalam proses tadi ketika pembelajaran diskusinya. Dari jawaban yang Bapak sampaikan tadi, saya melihat ada sedikit kendala terkait komunikasi anak Pak. Jadi untuk mengatasi kendala ini, adakah upaya atau langkah ke depan yang bisa Bapak lakukan? Mungkin beberapa upayanya untuk supaya anaknya lebih menarik. Mungkin pertama saya perlu menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Mungkin pertama, karena kan untuk mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi, mungkin anaknya kurang tertarik dengan yang saya berikan kemarin medianya. Itu perlu ditelaah lagi lah gimana caranya, gimana bisa lebih berbeda. Mungkin yang kedua juga selain menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran juga pembagian kelompoknya, sehingga perlu pengkategorian anak di satu kelompok. Jadi kalau bisa jangan yang di satu kelompok ini tertumpuk anak yang kompetensinya tinggi, sementara satu kelompok yang lain kompetensinya terlalu rendah mungkin. Nah, sehingga kalau mereka satu kelompok kan nanti jadinya tidak ada yang memicu semangat di dalam kelompok itu. Mungkin cara saya membagi kelompok dan perlu saya lebih perbaiki lagi di depan kelompok. Lalu juga mungkin gaya belajar anak bisa jadi faktor juga dalam pembagian kelompok nih. Kalau bisa jangan gaya belajar yang sama satu kelompok semua, kalau bisa kita bervariatif dalam satu kelompok. Oke, di sini saya tangkap ada tiga langkah pembenahan atau solusi yang akan Bapak lakukan. Ini sangat menarik sekali. Tadi yang pertama melakukan variasi pembelajaran dengan melakukan metode atau model pembelajaran yang berbeda. Yang kedua tadi saya melihat Bapak akan merancang kelompok dengan ini tingkat heterogen atau berbeda-beda kemampuan
satu kelompok, tidak menumpuk pada satu kelompok itu yang pintar saja Pak ya. Mungkin itu yang ketiga tadi terkait dengan masalah gaya belajar. Oke. Dari ketiga langkah itu kira-kira kapan bisa mulai Bapak lakukan rencana perbaikan tersebut Pak? Saya upayakan dalam semester ini udah mulai berjalan akan secepatnya. Kita kemarin itu observasi 2 pertemuan yang lalu. Nah, itu mulai sekarang ini sudah kita pembelajarannya mau membuat perbaikan tadi. Secepat Oke, sangat menarik sekali jawaban yang disampaikan oleh Pak Chester saat tadi. Saya sangat ini antusias dan menunggu bagaimana nanti perkembangan ke depannya. Mudah-mudahan Pak Chester mau berbagi kembali dengan saya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Chester atas diskusi kita pagi ini terkait dengan perkembangan observasi supervisi akademik ini. Oke, sekarang saya kembalikan kepada Bapak Zulya selaku pengajar praktek untuk menyampaikan beberapa pesan atau penguatan terhadap kegiatan kita ini Pak. Kepada Pak Zul kami silakan. Oke, terima kasih Pak Chester, Pak Maxwell. Alhamdulillah proses itu sudah menggunakan alur cerita tentang bagaimana penyelesaian pasca observasi yang sudah dilaksanakan kemarin. Alhamdulillah dari rancangan-rancangan yang sudah dilakukan oleh Pak Chester selaku orang yang diobservasi yang dinilai istilahnya dalam arti kata bukan kita hebat ya Pak ya, di sini kita berbagi. Mungkin dari cara Bapak mengajar juga kita bisa dapat ilmu dengan cara yang Bapak mengajar. Mungkin sebelum ini kita belum pernah bikin, dengan Bapak bikin jadi motivasi bagi kami juga. Alhamdulillah pesan saya cuma ke depan kita berkolaborasi, kita saling berbagi, yang tertutup dengan masalah metode pembelajaran, selalulah berkreasi sehingga ke depannya pembelajaran kita lebih menarik bagi anak. Itu tuntutan kita ke depan. Dan saya yakin dan percaya seorang Pak Chester ya pasti sudah jadi master yang mau ya. Insyaallah. Jadi kita jadikan sampel Ya, betul. Sampel sebagai motivasi untuk kawan-kawan kita yang lain ke depan. Insyaallah. Jadi itu saja Pak sebagai tambahan dari saya, tetap semangat. Jangan cukup sampai di sini saja, kita memodifikasi pembelajaran sehingga ke depannya anak-anak kita lebih tertarik dan ada tantangan mereka untuk pembelajaran baik dengan Chester ataupun guru-guru yang lainnya dengan sudah modifikasinya pembelajaran kita ke depan. Itu saja Pak tambahan dari saya. Tetap semangat ya. Siap. Terima kasih banyak kepada Pak Zul sudah memberikan pandangan dan penguatan terhadap kami. Semoga kedepannya kegiatan ini mampu kami lakukan secara kontinu dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih banyak kepada Pak Chester. Kemudian kita tutup kegiatan kita pagi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.